Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Agnesia dengan NPM 2042-20101, kelas 5D PGSD, dengan MK Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum merupakan seperangkat sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Menurut Kemendikbud, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan berbasis kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Mulyasa, mengartikan kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang lebih menekankan pada proses pembelajaran yang aktif dan partisipatif, bukan hanya pada hasil belajar. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini kelanjutan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Kurikulum 2013 lebih fokus pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu saling berkaitan erat yang tertulis pada Undang-Undang 20 Tahun 2003. Tujuannya dari kurikulum 2013 sangat penting untuk mendorong semua peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan ketika pembelajaran dengan baik, sehingga kurikulum 2013 ini siswa diharapkan menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Komponen-komponen kurikulum 2013. Tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Materi kurikulum. Materi kurikulum adalah isi kurikulum yang mencakup bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang mengatur sistem pendidikan. Metode. Metode adalah cara untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan. Suatu metode di sini mengandung pengertian terlaksananya kegiatan seorang pendidik dan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Organisasi kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata ajar yang berkorelasi, bidang studi, inti masalah, program yang berpusat pada anak, dan elektrik program. Evaluasi. Evaluasi adalah komponen penting dalam kurikulum karena berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberhasilan siswa. Informasi yang diperoleh dari evaluasi membantu dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum, pembelajaran, kesulitan siswa, dan upaya bimbingan yang diperlukan. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kehidupan tuntutan dunia kerja sehari-hari dan tuntutan dunia kerja. Pembelajaran tematik dan kontekstual. Materi pembelajaran disajikan secara terpadu dan terkait dengan konteks kehidupan peserta didik. Penilaian formatif. Memberikan penilaian secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru. Penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengamati perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran sehari-hari untuk membantu peserta didik berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai positif. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan, mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Tujuan dari kurikulum Merdeka ini ialah menciptakan kurikulum yang lebih memenuhi kebutuhan siswa dan memberikan kebebasan kepada guru
untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik dan relevan. Suryanto menyatakan kurikulum Merdeka merupakan pemulihan pembelajaran karena kurikulum ini merujuk pada pandemi yang memiliki banyak kendala serta hambatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka. Pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner. Pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, peningkatan keterampilan dan karakter. Salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dan karakter yakni melalui percobaan dan pembuatan proyek. Yang kedua, fokus utama pada materi esensial. Kurikulum ini akan lebih fokus pada materi yang siswa butuhkan dan minati. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran lebih fleksibel. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih fleksibel. Komponen kurikulum Merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang ketiga, modul pengajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang keempat itu ada asesmen. Baiklah, itulah hasil dari materi yang telah saya jelaskan dengan judul dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.